Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama yang saya muliakan, para kiai yang saya agungkan, para habaib yang saya cintai, Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga kita sama-sama mendapatkan karunia rahmat dan bebas dari neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan memberikan jiwa yang indah untuk kita semua. Bacaan yang dibacakan mudah-mudahan membuka hati kita dan membuka jiwa kita lahir batin agar kita mengerti dan membuktikan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman selalu bersaudara. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita saling memiliki kewajiban atas yang lain. Al-muslim haqqun 'alal muslim. Ada kewajiban muslim atas muslim yang lainnya. Di antaranya kalau mengucapkan salam wajib dijawab. Kalau dia sakit disilaturrahim, kalau dia meninggal dunia disalatkan jenazah dan dimakamkan. Ini kesempurnaan agama kita. Mulai hal salam sampai hal wafat, sampai hal tetangga, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wasiat daripada malaikat Jibril. Saking malaikat Jibril sering mengingatkan Rasulullah, tetanggamu ya Rasulullah, tetanggamu ya Rasulullah, tetanggamu. Selalu malaikat Jibril mengingatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengira akan tetangga menjadi salah satu ahli waris. Saking begitu pentingnya kemuliaan yang diajarkan oleh Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama kita rahmat, tapi bukan rahmat untuk kehidupan hanya manusia, ternyata rahmat untuk seluruh alam. Islam mengajarkan kita menjadi mulia dan kasih sayang kepada sesama muslim. Islam mengajarkan kita memberikan kemuliaan dan kasih sayang kepada sesama manusia walaupun beda agama. Islam mengajarkan kita bersama memberikan kasih sayangnya sampai ke binatang, bahkan tanam-tanaman. Subhanallah, kalau kita kembali ke sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi telah merasakan kasih sayangnya, tapi mereka tidak memanfaatkan kasih sayangnya Rasulullah untuk hal baik. Orang Nasara telah merasakan kemuliaan kasih sayangnya Rasulullah kepada mereka. Orang tetangga kufar Quraisy sebagai tetangga Rasul juga telah merasakan kasih sayangnya Rasulullah. Unta, burung, sambil semut-semut telah merasakan kasih sayangnya Rasulullah. Bahkan pohon kurma yang kita semua tahu dalam cerita bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama khutbah Jumat suka naik di atas sebuah pohon kurma. Bukan pohon yang tinggi yang sudah memang disesuaikan menjadi mimbar. Rasulullah SAW pakai, bukan berarti naik sampai ke ujung sana di atasnya. Tapi subhanallah ketika ada seorang sahabat tukang kayu menawarkan, ya Rasulullah, boleh enggak saya membangunkan sebuah mimbar pribadi kerjaan saya menghadiahkan ke Rasulullah. Rasulullah sifatnya tidak suka mengecewakan orang.
dan apapun hadiahnya dia terima. Walaupun minyak goreng masa lakunya sudah habis, Rasul terima. Saking begitu Rasulullah SAW memuliakan seorang yang begitu datang memberikan perhatian, menghadiahkan ke Rasul, Rasulullah terima. Dan Rasulullah SAW tidak melihat nilai hadiahnya itu apa, tapi dia menerima untuk kesenangan hati orang yang memberi. Begitu jiwa Rasulullah SAW besar. Rasulullah SAW tidak mengecewakan orang itu, ya silahkan, boleh. Habis Rasulullah SAW menerima mimbar yang baru. Ketika datang hari Jumat, Rasulullah SAW naik mimbar yang baru. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahu enggak? Pohon kurma menangis seperti anak bayi. Sambil bukan hanya Rasulullah yang mendengar menangisnya, sahabat pun mendengar. Subhanallah, ada apa? Sambil Rasul turun dari mimbar dan memeluk pohon kurma. Kalau sama anak-anak gendong, tapi pohon kurma mana bisa digendong kan? Tapi dipeluk sama Rasulullah. Udahlah, subhanallah. Baru diam. Berarti pohon kurma saja telah merasakan kasih sayangnya Rasulullah. Padahal kita anggap pohon itu sebuah kayu, artinya benda mati. Tapi ternyata mereka punya rasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam dakwahnya bukan karena selalu didampingi malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, tapi kemuliaan Rasulullah sudah digambarkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, memiliki jiwa yang besar, akhlak yang mulia. Itu salah satu sebab yang membuat kedakwah Rasulullah SAW sukses dan berhasil. Rasulullah mendapatkan kemenangan Fath Makkah. Inna fatahna laka fathan mubina. Menang membuka Makkah, kota yang suci yang selama ini dikuasai oleh kufar Quraisy. Allah Subhanahu wa taala membukakan Makkah tanpa ada perang. Tapi Rasulullah SAW menerima pemenangan itu dengan rendah hati. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sabar. Dihina, dicaci maki, bermacam-macam diuji, bahkan sahabatnya disiksa, bahkan di antara sahabat terbunuh, tapi Rasulullah SAW tetap sabar karena Rasulullah SAW tahu demi kesabaran ada banyak manfaat nanti di masa yang akan datang. Sampai di akhir hidupnya Rasulullah menerima surah yang terindah. Diturunkan satu surah lengkap, Suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah tunjukkan kesabaran Rasulullah. Allah tunjukkan tidak sia-sia akhlak mulia Rasulullah. Allah tunjukkan tidak sia kasih sayangnya Rasulullah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berkelompok-kelompok, ramai-ramai datang masuk Islam. Karena begitu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengingatkan, tetap ya Rasulullah menjaga tawadu, menjaga lemah lembut, menjaga kemuliaan akhlak, bertasbihlah, bertahmidlah kepada Allah dan berbanyak istighfar. Berarti apa yang diterima oleh Rasulullah sesudah proses ujian yang begitu panjang. Anaknya semua meninggal dunia. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersayang Siti Khadijah meninggal dunia. Tidak ada di antara anak lelaki Rasulullah, laki-laki Rasulullah SAW sudah meninggal dunia masa kecilnya mereka.
yang tersisa perempuan, bahkan di hidupnya Rasulullah perempuannya pun meninggal dunia. Yang tersisa hanya Siti Fatimah. Sesudah wafat Rasulullah 6 bulan kemudian Siti Fatimah meninggal dunia. Tapi semua apa yang dihadapi oleh Rasulullah, hal yang baik dia syukuri, hal yang buruk dia hadapkan dengan sabar, dan tidak pernah putus asa, dan tidak pernah kekurangan kepercayaannya dan keyakinannya kepada Allah, sampai Allah membuktikan janjinya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah mendapatkan kemenangan Fath Makkah. Inna fatahna laka fathan mubina. Menang membuka Makkah, kota yang suci yang selama ini dikuasai oleh kufar Quraisy. Allah Subhanahu wa taala membukakan Makkah tanpa ada perang. Ini membuat Rasulullah sangat bangga terhadap janji Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi Rasulullah SAW menerima pemenangan itu dengan rendah hati. Bahkan disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah masuk Makkah, dia merendahkan kepalanya sambil membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Dia tidak merasa sombong. Karena ini dia tahu pemenangan itu, berhasil itu, kesuksesan itu adalah semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasul kita. Apa yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam? Salah satu yang membuat saya bangga dan bahagia berada di Indonesia karena budaya Indonesia. Perhatian Indonesia luar biasa, persatuannya luar biasa, perbedaan suku budaya bahkan berbeda bahasa. Saya melihat jamaah haji berkelompok-kelompok, tapi kalau ada di antara jamaah kehilangan jamaahnya, dia dari daerah mana bertemu jamaah di daerah lain, apalagi orang kampung belum bisa bahasa Indonesia, hanya menggerakkan kepalanya atau bagi bahasa kampungnya, tapi disambut sama jamaah lain, dilayani, diperhatikan, dikasih sayang, diberikan makan dan minum. Bahkan saya lihat dengan mata sendiri, ada seorang ibu tinggalin tempat tidurnya untuk ibu supaya dia lihat nyaman dan istirahat di tempat tidurnya. Subhanallah. Ini bukan amalan biasa Bapak Ibu. Ini salah satu amalan barangkali kita melihat dengan mata biasa-biasa saja, kita sehari-hari lakukan. Tapi ternyata di sisi Allah sangat mulia dan sangat agung. Kalau binatang saja kita kasih sayang, Allah balas dengan ampunan dosa, bahkan terjamin masuk surga. Apalagi kasih sayang kepada manusia, apalagi kasih sayang kepada sesama muslim. Dan orang mukmin, orang muslim di sisi Allah jauh lebih agung dan mulia daripada Ka'bah sendiri. Faham enggak Bapak Ibu? Kita semua jamaah Indonesia bercita-cita haji, bercita-cita umrah, bertahun-tahun kumpulkan dana supaya bisa haji dan umrah. Subhanallah. Begitu dia sampai ke sana melihat Ka'bahnya sudah menangis duluan. Bapak Ibu, bagaimana kita menagungkan Al-Ka'bah? Ternyata orang mukmin jauh lebih agung di sisi Allah. Bagaimana ceritanya? Sesaat lagi. Seorang muslim di sisi Allah lebih mulia daripada Ka'bah sendiri. Bagi Allah lebih ringan kehancuran Al-Ka'bah demi batu, batu demi batu. Tapi Allah tidak menerima kehancuran jiwa orang muslim.
Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul, seorang Muslim di sisi Allah lebih mulia daripada Ka'bah sendiri. Bagi Allah lebih ringan kehancuran Al-Ka'bah demi batu, batu demi batu. Tapi Allah tidak menerima kehancuran jiwa orang Muslim. Allah memberikan sifat kemanusiaan yang luar biasa istimewa. Dan aturan yang begitu sempurna untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kata akhlak itu sesuatu bukan hanya dikenal oleh umat Islam, tapi oleh seluruh umat sebelumnya. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menyempurnakan akhlak itu. Di antara akhlak yang diajurkan saling kasih sayang, saling memaafkan, bahkan diperhatikan oleh agama. Tidak boleh kalau kita melihat ketika ada kekurangan kawan kita atau aib-aib di dalam rumah tangga kita, diharamkan oleh agama kita bongkarkan aib tersebut. Kalau kita berani membukakan aib tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Allah balas terbuka aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Islam mengajarkan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna Islamnya, yang benar-benar menjaga perilakunya dan menjaga ucapannya, tangan dan lisan. Sampai perasaan pun tidak boleh mengganggu dan menyakiti hati orang lain. Perasaan saja dijaga oleh Islam. Dan Bapak Ibu tahu Indonesia bagaimana bisa merdeka. Sudah lama dijajah sama Belanda, belum lagi Jepang, belum lagi persoalan-persoalan lainnya. Tapi subhanallah, saya masih ingat membaca sejarah Indonesia, karena bersatuan rakyat dan ulama, bersatuan para pahlawan yang menjadikan Indonesia berhasil merdeka. Berarti bersatuan saja yang membawakan kedamaian. Bersatuan saja walaupun beda bahasa, walaupun beda budaya, walaupun beda kampung dan pengalamannya, walaupun beda suku, tapi mereka berkenan bersatu demi apa? Demi satu negeri, Indonesia tercinta. Bendera merah, ini merah putih nih. Saya bangga bisa menjadi orang Indonesia karena kelebihan orang Indonesia. Mana saya mau tinggalin paspor Arab, negeri Arab, karena satu yang membuat saya senang hati, kelebihan yang ada di jiwa orang Indonesia. Bukan yang saya lihat sendiri, bahkan yang saya bertemukan di tengah air ini, sebagaimana bersatuannya mereka ketika ada bangunan masjid, atau santunan anak yatim, atau hari raya Idul Fitri, atau hari raya Idul Adha, gotong royong. Allahu Akbar. Saling isi, saling dukung, saling doakan. Kalau bukan untuk Indonesia yang kita menjaga martabat kehormatan dan martabat tinggi di hadapan seluruh dunia, yang saya menerima berita dari beberapa kawan-kawan di Tengah Suci di sana, bahkan di TV Al Jazeera dan berita-berita lain, dibahas soal negara-negara yang sudah maju dan berhasil dalam demokratis, dihitungkan salah satunya Indonesia.
Umat selain di Indonesia cemburu karena kita berhasil. Apakah sebab pemilu yang insya-Allah sebentar lagi atau besok ada pengumumannya, kenapa kita tidak percaya kepada Allah? Kita orang Muslim. Dan ini adalah aturan Allah dan sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin. Apakah dia menyelesaikan amanat dengan baik atau tidak diselesaikan dengan baik, itu urusannya dia sama Allah. Yang jelas, pemilu itu adalah ikhtiar kita, bukan sesuatu yang akan rubah takdir. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya Allah, kami bertawakal dan kami percaya tawakal itu tidak akan bisa sempurna selain dengan upaya dan usaha kami. Mudah-mudahan Indonesia tetap makmur, damai. Kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama dukung, dan kita sama-sama minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.